Halo Riders, selamat datang di channel Auto Rider. Kali ini kita udah sama motor ini lagi nih Mas nih. Yamaha X-Max. Sekarang pakai connected ya? Iya benar, karena dia ada fitur barunya. Nah ini motor sekarang dijual harganya masih mirip-mirip sih sebenarnya, tipis sama yang sebelumnya. Bedanya naik sih ya, naik, cuma tapi, emang nggak signifikan banget. Gitu. Tapi oke lah, value for money banget kalau. Iya, gitu. ini sekarang harganya 66 juta on the road Jakarta per Februari ini sekarang. Per Februari. Berarti, iya. Setelah launching kemarin ya? Iya benar, kemarin kan kalau Anda mungkin penasaran dengan detailnya bisa lihat di link video di atas ini, videonya tuh udah di review sama Mas Manut. Ya waktu itu kan launchingnya di IMOS ya. Jadi pas di IMOS tiba-tiba nongol dia. Ya. Jadi langsung kita buatin video, terus udah dicobain juga sama Tio. Ya. Di mana? Bali waktu itu ya? Kemarin sempat keliling Bali tuh Mas. Touring-touringan, keliling Bali. Terus juga, udah bedah juga apa aja bedanya luar dalam. Iya. Udah dibikin juga videonya sama Tio, linknya semua ada di atas ini bisa diklik. Sekarang kita beneran mau nyobain impresi karena saya penasaran. Cuman Tio yang pernah nyobain motor ini, saya belum pernah. Oke, langsung aja. Berarti di video kali ini kami akan fokus untuk gimana ceritain soal motornya pakai harian ya Mas. Buat harian. Gimana rasanya perubahannya? Ya, sip. Walaupun sebenarnya kalau berubah ya berubahnya sasis nggak berubah. Mesin nggak berubah, ya, suspensi nggak berubah, terus apa yang dirasain? Nah, banyak kan sih, banyak penasaran kan? Kira-kira gimana impresinya, terus apa aja yang berubah dari motor ini? Saksikan terus videonya. Oke Mas, sekarang mau bahas apa dulu nih ya enaknya? Dari tampak mata dulu aja. Oke. Karena kan secara di atas kertas dia sedikit beda dimensinya. Ya benar. Iya nggak? Tapi kalau lihat langsung, sebenarnya ini motor lebih ramping yuk. Iya, kalau dibandingin sama yang sebelumnya sih, setelah dilihat langsung iya gini nih, emang kelihatan paling ketara nih, belakang nih. Iya, dia nggak segede dulu lagi. Iya, dulu kan waduh gambot banget perasaan kan. Sekarang dia lebih kurus belakangnya. Terus ya spakbor juga pasti beda. Jadi kelihatan banget sih bedanya. Terus di depan juga kelihatan lebih kurus sebenarnya ya. Ya, nih kalau kita dari tengah dulu nih Mas, nih joknya berubah nih. Dia rangkanya berubah, tulangannya berubah, busanya berubah. Di sini sekarang jadi lebih slim juga, bodinya juga. Jadi buat yang orang-orang nggak terlalu tinggi. Iya, bener. Ya. Terus di depan nih dia ubahannya emang paling signifikan, bisa kelihatan di depan nih selain apa namanya windshield-nya. Nah, di sini dia sekarang lampu sen pindah ke atas, walaupun yang sebelumnya juga udah ada kupingan yang kayak gini. Ya, tapi dulu bukan tepat sen. Iya, dulu sennya masih di bawah, sekarang udah di atas. Terus karena dia nih panel instrumennya baru, sekarang di bagian depan ini dia benar-benar berubah drastis, Mas. Berarti ini sih kalau lihat tampak mata juga nih. Tadi kan pantatnya lebih ramping. Sebenarnya sini juga lebih ramping nih. Iya. Ya nggak tahu ya, mungkin tipuan mata doang atau bener ya, soalnya kalau lihat dimensi ternyata yang lebih lebar adalah stangnya sebenarnya kan. Di atas kertas tuh angkanya emang lebih lebar, ternyata yang bikin lebar lebih tuh lebar. stangnya Bukan karena bodinya lebih lebar, Mas Bro. Gitu ya. Ini kalau nggak salah sekitar 2 mili deh dipanjangin antara stang sama si apa namanya ini nih. Oh, handle rem. Iya, handle rem. Nah, sampai lupa. Mungkin yang berasa kelihatan lebih ramping speedonya sih. Karena dia speedonya sekarang jadi mengecil. Kalau sebelumnya kan dia pakai model analog tuh 2 kiri kanan. Iya, lebar kan. Jadi kalau dilihat dari ini dashboardnya tuh kayak mata gede gitu. Nah, sekarang jadi kecil. Apa karena itu jadi kelihatan begitu bawah? Oh. Iya. Kecilan ya motornya gitu ya. Padahal sebenarnya sih yang nggak jauh-jauh beda ya. Iya. Kayak deck juga nggak jauh beda lah ya. Masih mirip-mirip. Terus tangki juga masih di sana. Terus stangnya juga tetap bisa diatur posisinya depan belakang dengan dibukanya ada bautnya di sini. Ya berarti setelannya mirip lah sama yang lama ya. Jadi di sini risernya bisa pindah, mau maju atau mau mundur dikit. Ya. Begitu juga dengan windshield ya, bisa dinaikin, bisa diturunin, tapi ya minta baut jadinya. Benar. Ini posisi yang paling tinggi nih. Ini harusnya yang paling tinggi nih. Ya. Nah, gitu. Pertanyaannya adalah, ini kalau ada orang gila nih, ya kan sama semua ya, sasis sama, mesin sama, suspensi sama, cuma beda body doang bisa dong di aplikasi yang lama. Nah itu dia Mas, kemarin sempat ngobrol sama tim Yamaha, jadi walaupun si Tio pernah lihat motor ini panjang nih soalnya basisnya. Walaupun dia kelihatannya kayak masih mirip-mirip basisnya ya, ternyata dia bodinya ini bisa, tapi dengan berbagai penyesuaian. Karena dudukan bodinya kan beda. Bracket beda.
Tapi yang paling penting adalah ini nih. Nih si speedometer dari Speedometer Garmin barunya ini nih, ya. bisa nggak ini kan ada Garmin Street Cross. Dan ada fitur navigasinya juga. Terus bisa connected juga, ya kan? Nah, bisa nggak diaplikasi ke yang lama? Kalau dibilang bisa. Bisa, ya pasti bisa. Tapi susah nggak sama berapa ya gitu aja. Nah, buat catatan si speedometernya aja, speedometernya doang nih, ASI. Itu 5 juta. 5, tapi bukan cuma speedometer doang loh. Dia harus ada modul-modulnya lagi. Bener, terus dia harus ganti ECU mas. Terus ganti kabel bodi semua harus diganti. Alamak, termasuk ini ya katanya sekarang sennya nyatu sama sistemnya dia udah nggak pakai flasher relay lagi, dia udah gabung ke sini. Jadi ya emang harus ganti satu set semuanya. Berarti kalau dihitung-hitung kemarin sempat ngobrol sih sama tim Yamaha, udah sama jasa sama komponennya sekitar 15 jutaan. 15 juta. Itu pakai yang itu. Tapi sama body-body belum dong? Belum. Oh, belum. Baru aplikasi ini doang. Iya. Ya Allah. Ini belum ini nih. Iya, tombol-tombolnya belum. Aduh. Jadi ya mending tukar tambah sih kayaknya. lebih itu gampang. Pilihan sih ya kalau Anda masih suka sama yang lama cukup. Ya. Tapi kalau mau upgrade ya ini yang baru. Nanti kita akan cobain seperti apa. Tapi kita bahas apanya lagi nih. Kayaknya posisi riding menentukan nih. Ya benar, karena dia berubah kan nih Mas. Nanti kita rasain gimana posisi duduknya. Ya langsung aja kita cobain nih, posisi duduk yang penting nih. Posisi duduk ya Mas. Dia speknya tuh tinggi joknya 795 mm. Nah 795 berarti nggak jauh sama yang sebelumnya ya? Iya, waktu 2017 dulu ya. Ya. Itu juga segitu speknya. Tapi kayaknya lebih ini ya, kaki lu lebih nekuk ya? Iya, ini jadi lebih pede ya? sih. Nah, ini sebelah kiri ada gundukan dikit sih. Nah, kalau di kanan sebenarnya sih masih agak jinjit tapi nggak yang jinjit balet banget sih. Karena mungkin kontur joknya berubah. Yang bagian depannya lebih kecil ramping. Gitu, lebih ramping. Ya. Ya kan? Nah, gitu, sekarang kalau kita coba duduk di belakang nih. Nah, harusnya lebih turun nih, Mas. Tuh kan. Tuh. Wih. Dia jadi lebih nampak sekarang nih. Bentar. Diginin dulu. Footstepnya. Footstepnya masih model jagung ya? Ya. Di belakang sih enak banget, lega, joknya lebar, suportif banget. Tapi yang masih kurang enak ini nih Mas nih, karena dia jadinya gini, windshieldnya jadi berasa agak ketinggian nih. Oh, kalau buat Tio, kalau buat kita kayaknya enggak. Coba, ini Tio tingginya 175-an lah. 75 ya. Sekarang coba kalau Anda punya tinggi mirip sama saya sekitar 185 cm. Ini itu di bawah eye level saya sekarang dengan posisi windscreen dia yang paling tinggi. Ya windscreen atau windshield ya, mirip-mirip. Nah, ini joknya ya harus diakui berasanya lebih pendek sih motornya. Walaupun secara spek dia sama 795. Tapi di depan memang lebih ramping. Jadi Anda ngangkang banget gitu buat menjajak tanah. Cuman di belakangnya masih cukup lebar, jadi kalau kita duduknya agak mundur, nah masih nyaman. Terus tetap ada itu Mas, lumbar support. Masih ada lumbar supportnya juga, dan jok belakang tadi suportif banget, enak. Tapi kalau dari deck sih nggak jauh beda sama yang lama ya. Baik yang ini maupun yang mau gaya-gaya Maxi, tetap saya sih nggak bisa selonjoran di sini. Sama gue juga nggak bisa Mas, selonjoran masih tetap nekuk. Iya. Mungkin kalau Anda tingginya nggak setinggi Tio, bisa nih selonjoran di X-Max ini enak. Gimana kalau kita cobain langsung yuk? Oke. Yuk, muter-muter deh. Ya. Buat dipakai harian gini, si X-Max terbaru juga masih oke. Karena sebelumnya juga kami sudah melakukan perjalanan touring ya waktu itu ke sekitaran Bali, itu juga nggak ada masalah sama sekali. Terus juga seperti yang sudah saya bilang, motornya memang terasa ringan, apalagi untuk digunakan harian, terus bermacet-macetan tuh masih oke. Dia nggak terasa berat gitu meskipun dia 250 cc.
Buat macet-macetan juga masih oke. Selap-selip masih lincah. Dan memang seperti yang terlihat ya, walaupun dia dimensinya lebih lebar, ternyata bodinya memang lebih ramping gitu kelihatannya. Dan efeknya ketika dipakai untuk bermacet-macetan seperti ini, dia bisa dengan mudah gitu, jadi Anda tidak perlu khawatir bagian belakang masih tertinggal gitu ya ketika selap-selip, atau bagian belakangnya mengenai pengendara lain gitu ya. Ini masih aman. Terus yang oke lagi buat harian itu tentu aja fiturnya, fitur navigasinya. Jadi ketika Anda ingin menuju sebuah tempat gitu yang membutuhkan jalan-jalan pintas untuk menghindari kemacetan, Anda bisa memanfaatkan fitur navigasinya. Nah, ini bisa diakses dengan cara sambil berjalan seperti ini ya, tapi tidak disarankan untuk melakukannya, dan tentu aja Anda harus lebih fokus ke jalan gitu. Nah, ini posisinya agak sedikit macet. Nanti kalau agak lowong kita coba aktifin navigasinya ya. Oke, ini kita coba nyalain. Tombolnya pertama yang perlu ditekan adalah tombol yang simbol checklist ini. Lalu pilih navigasi dan tentukan arah Anda mau kemana. Kalau sebelum jalan, Anda juga bisa menentukan lokasi tujuan Anda nantinya melalui aplikasi Garmin Street Cross-nya. Tapi di sini saya sudah menambahkan lokasi kantor karena hari ini kebetulan saya mau ke kantor. Nah, nanti tinggal dipilih aja nih kantor. Oke, nah dia sedang mengkalkulasi. Nah, dia seperti ini tampilannya. Terus yang menarik lagi, dia punya banyak banget informasi dari panel instrumen itu, dari navigasinya ya maksud saya. Seperti misalkan Anda memasuki zona selamat sekolah gitu, dia akan ada notifikasinya di bawah sana, berapa jarak yang akan dilewati gitu di area zona selamat sekolah. Terus juga ketika ada persimpangan, di sebelah kanan ini akan muncul gambar animasinya. Jadi Anda tidak perlu takut salah untuk berbelok gitu ya. Misalkan ada dua persimpangan, yang satunya ke tol, satunya memang jalan biasa, itu pasti kelihatan di sini kalau rute yang kita pilih adalah rute motor. Nah, ini seperti yang saya bilang, ketika dia ada persimpangan, dia akan menunjukkan tampilan seperti ini, dan gambarnya cukup mirip ya dengan kondisi aslinya. Nah, ini bisa Anda lihat di sana. Nah, seperti itu tampilannya. Ya, jadi membantu banget sih ketika di jalan ya. Jadi Anda nggak perlu bingung lagi harus belok kemana, karena selain ada petunjuk arahnya, ada juga petunjuk gambarnya. Oh iya, buat mengetahui seperti apa caranya melakukan koneksi ke navigasi dari Yamaha X-Max Connected terbaru ini, Anda bisa lihat videonya di link yang ada di atas ini, karena kami sudah membedahnya secara lengkap bagaimana dari awal sampai smartphone Anda terhubung dengan fitur Y Connect Yamaha.
Oke, nah ini juga ada tampilannya lagi. Yang sebelah kanan nih ke arah tol, jadi Anda perlu ambil yang rute sebelah kiri ya. Oke, dan beragam notifikasi bisa Anda dapatkan di layar ini. Di antaranya adalah pesan masuk dan juga ada panggilan telepon gitu. Ketika ada telepon, Anda bisa menjawabnya dengan tombol ini, tombol navigasi ini, yang atas untuk menjawab telepon dan bawah untuk tidak mengangkat telepon gitu. Tapi sayangnya kalau menurut saya tampilan layarnya memang masih sedikit kurang terlalu besar gitu ya. Jadi ya balik lagi itu ke selera masing-masing sih. Nah itu tadi soal fiturnya. Sekarang saya akan memberikan impresi soal kaki-kaki dari X-Max terbaru. Ya memang dari segi ban, pelek, lalu suspensi dia tidak ada perubahan dibandingkan generasi sebelumnya, sehingga kenyamanannya pun tetap terjaga gitu ya, masih sebagai ciri khasnya X-Max. Dia masih tetap nyaman buat dikendarai baik harian maupun perjalanan touring jarak jauh. Ditambah lagi joknya juga lebar, baik sebagai pengendara maupun penumpang. Karena sebagai pembonceng saya juga sudah mencobanya dan memang cukup nyaman. Terus handlingnya juga terasa lebih enak karena memang di area stang ini dia dibuat sedikit lebih panjang, jadi tentunya berpengaruh ke kontrol dari motor ini. Lalu di bagian mesin sama seperti kayak kaki, dia juga nggak berubah. Dia masih pakai mesin yang lama, tapi ada beberapa pembaruan sedikit. Salah satunya adalah posisi O2 sensornya yang saat ini diletakkan di dekat silencer knalpotnya. Gimana hasil tes mesin dari X-Max terbaru ini? Kalau dari segi konsumsi bahan bakar, dia punya konsumsi sekitar 40-an km per liter. Itu dengan metode Econora, terus kecepatannya juga dibatasi nggak lebih dari 70 km per jam. Dan bukaan gasnya pun diatur supaya dia nggak buka tutup gas gitu. Jadi bukaannya tuh tetap diurut supaya gas yang dibukanya nggak terlalu besar. Sementara kalau dipakai dengan gaya berkendara yang biasa gitu, normal ya, buka tutup gas, terus juga terkadang perlu akselerasi yang mendadak, konsumsi bahan bakarnya masih ada di angka sekitar 30-an sekian kilometer per liter. Bagaimana menurut Anda? Apakah cukup irit atau biasa aja? Lalu dari segi akselerasi, nah dari segi akselerasi dia punya catatan waktu 0-100 km per jam itu sekitar 13 detik.
Jadi data lengkapnya Anda bisa lihat di tabel di bawah ini. Kurang lebih seperti itu catatan waktunya dari salah satu lineup Maxi Yamaha ini. Gimana soal tarikan mesinnya? Ya 250 cc 1 silinder. Tarikannya masih cukup responsif. Untuk stop and go dia juga oke banget masih. Dan untuk cruising santai kayak gini rasanya juga enak banget. Buat Anda yang punya postur tinggi, yang jelas nyaman banget riding pakai X-Max ini. Kira-kira buat yang punya postur mirip saya, 185 cm, semua terasa lega. Jarak ke deck jauh, joknya lebar, dan pasti, meski tinggi, nggak masalah lah. Sebenarnya posisi riding ini nyaris nggak berubah dari X-Max generasi sebelumnya. Paling terasa adalah bagian depan jok yang lebih tirus, itu aja bedanya. Bagian belakang, jok rider masih sangat lebar, dan ada lumbar support juga. Tapi menurut saya sih hanya menyangga bagian bawah pantat saja ya. Bagian bawah deck juga khas Maxi Yamaha, ada bagian untuk sedikit selonjoran, tapi ya ternyata kalau Anda setinggi saya tidak terlalu selonjoran amat lah. Sedangkan stang nyaman banget, posisinya cukup tinggi sehingga buat manuver selip-selip, buat macet-macet, nggak mentok ke dengkul dan paha. Paling sip sih windshieldnya. Dengan posisi dudukan yang paling tinggi, dia sangat menahan angin. Angin jadi terasa justru di atas leher saja. Di bawah itu nggak ada. Dada sama sekali nggak terasa ada angin. Begitu juga posisi windshieldnya tidak menghalangi pandangan. Karena untuk Anda yang setinggi saya, windshieldnya itu ada di bawah eye level. Settingannya pas banget buat riding jarak jauh nih. Sementara itu buat boncengan tetap maksimal karena jok pemboncengnya lebar dan empuk. Posisi pembonceng pun lebih tinggi dari rider sehingga bisa leluasa melihat ke depan. Anda juga bisa boncengan dengan pegangan ke ridernya atau ke behel yang juga behelnya panjang dan enak buat digenggam. Suspensi buat boncengan terasa lebih lembut sudah pasti, tapi kalau terkena lubang tajam, karakter damping shock breaker belakang cukup keras buat pembonceng. Karakter ini nggak terlalu kerasa buat rider, tapi cukup nendang buat yang membonceng di belakang. Oke, itu dia tadi Mas. Kita sip. Akhirnya bisa ngerasain motornya nih. Dan sampai Cianjur juga loh. Ya kemarin sempet iseng jalan-jalan aja. Tapi irit juga yuk ya? Iya. Dapat 141. Iya, sekitar segitu Mas. 141. Ya itu dengan apa Econoride. ya? Econoride. Ya. Econoride kita memang angkanya besar sih memang Mas Bro. Tapi ya itu adalah gaya kita buat bisa apple to apple ke setiap motor supaya kalau kita bisa ketemuin ya kira-kira begitu deh. Dengan gaya ridingnya sama, dengan kondisi yang mirip-mirip, hasilnya juga kira-kira segitu. Oke, boleh lah. Tapi kalau buat riding harian mungkin nggak nyampe segitu ya? Ya sekitar 30. Kemarin gue sempet nggak pakai Kono tuh kayak riding biasa sekitar 37-an. Oh 37? Wah lumayan ya. Boleh lah, boleh. Jadi secara posisi riding berubah jauh. Fitur juga nambah. Fitur juga nambah banget. Harganya naik dikit dari yang harga terakhir ya. Kalau dibanding pertama kali keluar 2017 sih dulu cuma 55 juta. Tapi ini masih value for money banget. Fiturnya banyak, gaya ridingnya sama, mirip. Tapi ya ada perubahan lah slightly dikit. Suspensi juga begitu. Jadi kalau suspensi mesin, ya tadi Tio udah nyobain nih. Performanya seperti apa. Dan speknya juga Anda udah lihat tadi di sana. Bagaimana nih? Ya. Menurut kita, ini worth to buy banget ya? Ya. Gimana menurut Anda? Silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Kita udah di ujung video ini Mas ya. Kita pamit dulu kali ya. Yoi. Sip. Jangan lupa main-main juga ke website kami www.autoraya.com dan Instagram kami @autoraya.com. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.